Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini untuk kita belajar sama-sama. Jadi hari ini kita akan melanjutkan belajar kita. Jadi sebelum belajar, Bapak ingin bertanya sebentar. Apakah anak-anak pernah melihat parfum yang disemprotkan di ruangan? Nah, apa yang terjadi? Menguap, ya? Dari cair. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang difusi dan osmosis. Nah, untuk diperhatikan di buku juga ada. Jadi pertama kita akan membahas difusi dulu ya. Difusi adalah dicatat ya, karena nanti akan ada kuis. Yang pertama, difusi adalah perpindahan suatu zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, proses difusi ini biasanya tuh minimal itu melibatkan dua zat. Nah, salah satu zatnya berkonsentrasi lebih tinggi dari zat yang lain. Nah, kemudian difusi ini memiliki dua macam, yaitu difusi biasa dan difusi khusus. Difusi biasa itu merupakan sel yang ingin mengambil nutrisi dari zat yang satunya. Jadi itu karena difusi ini minimal dua zat, jadi pasti akan ada satu zat yang berada di bawah, konsentrasinya di bawah zat yang lain. Nah, jadi difusi biasa ini mengambil nutrisi atau terjadi pada molekul atau partikel hidrofobik. Nah, partikel ini akan langsung berdifusi tanpa memerlukan energi. Nah, untuk yang khususnya itu difusi yang memerlukan energi. Nah, difusi ini memiliki beberapa fungsi di kehidupan kita. Nah, yang pertama itu seperti yang Bapak jelaskan, yang pertama itu ketika parfum kita semprotkan di dalam kamar, nah aromanya akan segera menyebar ke sudut-sudut ruangan karena konsentrasi cairan di parfum itu lebih tinggi dibandingkan keadaan di dalam ruangan. Nah, yang kedua yaitu proses yang terjadi ketika kita menabur garam ke dalam makanan. Nah, makanya saat kita menabur garam pada makanan itu, garam akan larut dan air yang kita masukkan garam itu menjadi asin. Kemudian yang terakhir yaitu konduksi panas. Nah, di mana ada suatu benda yang panas, kemudian kita tempelkan ke benda yang tidak panas. Nah, jadi benda yang awalnya tadi tidak panas itu akan menyerap panas pada benda yang panas sebelumnya. Nah, seperti itu untuk contohnya di dunia, untuk di kehidupan kita biasa. Nah, jadi sebenarnya difusi ini ada beberapa macam, yaitu ada difusi cair, difusi padat, difusi gas. Nah, tapi nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang osmosis. Nah, osmosis ini ada yang tahu nggak apa penjelasan dari osmosis? Apa? Osmosis adalah perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, benar. Jadi pada dasarnya proses ini merupakan kebalikan dari difusi, yaitu perpindahan konsentrasi suatu zat dari yang rendah ke yang tinggi. Nah, jadi osmosis ini juga, proses ini cukup memakan waktu. Nah,
dalam proses ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi percepatannya osmosis. Nah, yang pertama silahkan dicatat. Nah, faktor yang mempengaruhi osmosis yang pertama itu adalah ukuran sebuah molekul yang meresap. Nah, jadi penjelasannya ini maksudnya adalah molekul ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari sebuah garis pusat atau zat yang mengeluarkan konsentrasi yang tinggi. Nah, jadi di penjelasannya osmosis itu kan perpindahan dari konsentrasi rendah ke tinggi. Nah, kemudian yang kedua yaitu molekul yang memiliki keterlarutan yang cukup tinggi akan meresap lebih cepat daripada molekul dengan kelarutan yang lebih rendah seperti pada lipid. Nah, maksudnya di mana zat lipid ini sangat berpengaruh saat proses osmosis tersebut. Besar kecilnya terlarut atau tidaknya itu sangat mempengaruhi proses dari osmosis. Kemudian yang ketiga itu bagian luas membran. Penjelasannya kenapa luas membran ini mempengaruhi proses osmosis. Karena kadar dari resapan akan menjadi lebih cepat apabila luas pada permukaan membran. Maksudnya proses osmosis akan lebih cepat ketika membran ini membesar dan luas, karena konsentrasi yang lebih rendah ke tinggi membutuhkan membran yang cukup luas untuk mempercepat prosesnya. Nah, kemudian ketebalan dari membran yang keempat. Nah, ketebalan dari membran ini ada kaitannya dengan luas dan besar membran yang poin ketiga tadi, yaitu komposisi untuk saat proses osmosis ini sangat mempengaruhi ketebalan membran, karena ketebalan membran ini akan menjadi faktor di mana apakah penghalang pada membran ini, lapisan membran ini akan mempengaruhi cepatnya. Jadi pada dasarnya itu seperti contohnya seperti ini, ada buku, kemudian di sini konsentrasi yang tinggi, kemudian di sini konsentrasi yang rendah. Nah, di sini poin posisi membrannya. Jadi ketebalan membran ini mempengaruhi percepatan untuk molekul dari konsentrasi yang tinggi ini menuju konsentrasi yang rendah. Nah, jadi kenapa termasuk faktor yang mempengaruhi, karena memang di sini membran ini merupakan penghalang dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah. Nah, yang terakhir yaitu suhu. Nah, suhu ini berpengaruh kepada proses osmosis. Poin yang sangat mempengaruhi, kenapa suhu ini sangat mempengaruhi, yaitu suhu ini bisa mempercepat atau memperlambat pergerakan dari molekul yang akan berpindah. Nah, jadi pada saat derajat suhu yang cukup tinggi, ada beberapa zat yang konsentrasinya itu akan cepat sekali berpindah dari konsentrasi rendah ke tinggi. Tetapi ada juga yang zat yang konsentrasinya kebalikan dari yang tadi, yaitu bisa dari yang suhu yang dingin konsentrasinya akan lebih cepat berpindah. Nah, jadi suhu ini sangat mempengaruhi proses osmosis. Untuk contohnya di kehidupan sehari-hari itu, yang pertama di saat kita mencuci. Nah, jadi di saat kita merendam tangan kita, mencelupkan tangan kita ke dalam air cucian, itu lama kelamaan akan kulit akan terlihat membengkak. Nah, di situ terjadi karena ketika tangan kita ditenggelamkan ke dalam air cucian untuk waktu yang cukup lama, maka kulit akan terlihat lebih membengkak. Nah, ini disebabkan oleh efek dari osmosis. Efeknya itu dari Osmosis. Nah, ya. Yang kedua yaitu ketika menaburi garam ke hewan siput. Pernah nyoba? Ada yang pernah nyoba? Nah,
air akan berdifusi dan siput akan menyusut akibat dari osmosis. Nah, tidak hanya itu, osmosis juga berpengaruh pada proses yang ada di dalam tubuh, yaitu membantu mengalirkan air di seluruh tubuh, karena hampir 70% itu tubuh manusia itu merupakan air. Nah, sekarang Bapak akan memberikan sedikit tes pada anak-anak sekalian. Jadi diharapkan untuk menjawab ya. Disilakan buka buku halaman 79. Nah, jadi disilakan untuk anak-anak mengerjakan nomor 1 sampai 5. Dikerjakan. Ya, coba dicatat dulu. Nah, jadi anak, pelajaran kita sudah selesai. Jadi Bapak ingin salah satu dari anak-anak sekalian untuk merangkum hasil dari belajar kita hari ini. Nah, silakan. Saya Pak. Ya. Jadi, difusi adalah perpindahan zat konsentrasi tinggi ke rendah, sedangkan osmosis adalah perpindahan zat konsentrasi rendah ke tinggi. Dan faktor yang mempengaruhi kedua tersebut adalah ukuran molekul, kelarutan zat lipid, ketebalan membran, terus ada bagian luas membran, dan suhu. Nah, benar. Jadi rangkumannya seperti itu. Bapak harap anak-anak sekalian bisa memahami tentang pelajaran kita, yaitu difusi osmosis. Nah, untuk itu pembelajaran kita cukup sampai di sini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.